Agustina dengan NIM B1031201130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma di tahun 2020 dan penerapan good governance pada PT Kimia Farma. Analisis laporan keuangan pada PT Kimia Farma di tahun 2020. Laporan keuangan pada PT Kimia Farma sudah disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan atas dasar akrual, kecuali pada laporan arus kas konsolidasinya. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan pada PT Kimia Farma menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali pada beberapa akun tertentu yang didasarkan pada pengukuran lain sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian pada PT Kimia Farma disajikan dengan metode langsung atau direct method dengan mengelompokkan arus kas dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya yaitu struktur kepemilikan pada PT Kimia Farma. Komisaris utamanya yaitu Dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes. Komisaris Dr. Subandi MSc, Krisma Aryani Albanjar Esos MMMA. Komisaris independen Profesor Dr. Wahono Sumaryono dan Insinyur Nur Rahman. Direktur utama ada Dr. Andes Ferdi Budidarmo. Direktur umum dan human capital ada Dharma Syaputra. Direktur produksi dan production and supply chain ada Dr. Andes Andi Prajos. Direktur keuangan ada Pardiman. Direktur pengembangan bisnis ada Dr. Andes Imam Fatur Rahman. Kemudian ada analisis perlindungan terhadap hak pemegang saham pada PT Kimia Farma dengan prinsip dasar pelaksanaan kegiatan perseroan yang senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan cara memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perseroan. Jadi secara tidak langsung perlindungan terhadap hak pemegang saham di PT Kimia Farma sudah berjalan sesuai dengan aturan yang memang sudah diberlakukan sebelumnya. Mereka juga sering mengadakan rapat umum pemegang saham untuk terus melindungi hak-hak pemegang saham pada PT tersebut. Kemudian ada analisis peran, tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komisaris Independen, struktur pengawasan, komite audit, dan komite lainnya. Dewan Komisaris sendiri sebagai organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perseroan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi. Kemudian ada Dewan Direksi. Dewan Direksi juga sudah melaksanakan perannya ya sebagai organ perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perseroannya. Kemudian juga ada komite audit. Nah, pada komite audit di PT Kimia Farma sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Seorang diantaranya adalah komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit dan 2 orang lainnya bukan merupakan karyawan perseroan yang harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan atau audit eksternalnya. Nah, tugas dan wewenangnya sendiri serta tanggung jawabnya di sini melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya. Kemudian melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Komite audit di sini menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh internal audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen, memastikan telah terdapatnya prosedur
review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan. PT Kimia Farma akan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi good governance secara berkesinambungan. Untuk selanjutnya, tahapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh unit kepatuhan dan manajemen risiko bersama sekretaris perusahaan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Kimia Farma ini akan dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sosialisasi ini juga ditujukan kepada pihak eksternal untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan perseroan sesuai prinsip GCG. Implementasi GCG sendiri akan dilaksanakan secara berkala. Nah, perusahaan ini juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian GCG dengan kebutuhan perseroan secara efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan nanti, pengembangan terhadap GCG dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Sekian analisis dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.